Nah, oh gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Bang, udah bang. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. You don't even know my name, I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seva Aulia Nurul Husna, biasa dipanggil Seva. Saya dari kelas B3 program studi agama dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mempelajari agama dengan menggunakan pendekatan pendidikan. Mempelajari agama dengan menggunakan pendekatan pendidikan biasanya melibatkan pemeriksaan bagaimana keyakinan, praktik, dan tradisi agama diajarkan, dipelajari, dan disebarkan dalam lingkungan pendidikan. Perspektif ini berfokus pada peran pendidikan dalam membentuk literasi agama, pemahaman antar agama, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis terkait topik-topik agama. Yang pertama, ada literasi agama. Pendekatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan literasi agama, memastikan bahwa setiap orang memiliki pengetahuan yang akurat dan terinformasi tentang berbagai tradisi, kepercayaan, dan praktik keagamaan. Contohnya seperti membaca dan memahami teks suci, berpartisipasi dalam ritual keagamaan, serta memiliki pengetahuan tentang etika dan moral yang diajarkan oleh agama tersebut. Yang kedua, ada pemahaman antara agama. Perspektif pendidikan mempromosikan pemahaman dan dialog antar agama dengan menumbuhkan apresiasi terhadap perspektif dan budaya agama yang beragam. Dan yang ketiga, ada kompetensi budaya, yakni mempelajari agama dalam konteks pendidikan berkontribusi pada kompetensi budaya yang memungkinkan individu untuk menyikapi keragaman agama dengan hormat dan efektif. Kompetensi budaya dalam agama melibatkan pemahaman dan penghormatan terhadap praktik, norma, dan nilai-nilai budaya yang terkait dengan agama. Contohnya termasuk kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama. Lalu memahami tradisi keagamaan dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dengan rasa hormat terhadap perbedaan budaya. Yang ketiga, penjelajahan etis. Pendidikan tentang agama seringkali melibatkan siswa dalam diskusi etika, membantu mereka mempertimbangkan dimensi moral dan keyakinan dan tindakan keagamaan. Contoh, menyediakan ruang untuk pemahaman dan penghargaan terhadap berbagai agama, memastikan kurikulum mencakup keragaman keyakinan, dan memastikan bahwa pendidikan agama disampaikan secara netral tanpa memihak atau memberikan ruang bagi siswa untuk membentuk pandangan mereka sendiri. Yang kelima, ada berpikir kritis, yakni pendekatan pendidikan mendorong keterampilan berpikir kritis ketika menganalisa teks-teks agama, praktek, dan konteks sejarah. Pendekatan ini biasanya mendorong penyelidikan dan analisis yang beralasan.
Contoh bersikap kritis terhadap kritik atau ketidaksetujuan terhadap keyakinan agama sendiri, mendorong refleksi diri dan pemahaman yang lebih mendalam. Pendekatan berpikiran kritis terhadap pendidikan agama membantu menciptakan lingkungan yang dinamis dan inklusif di mana siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan toleran terhadap berbagai keyakinan agama. Yang keenam, mempelajari agama dengan menggunakan pendekatan pendidikan melibatkan pemeriksaan bagaimana keyakinan, praktik, dan tradisi agama diajarkan, dipelajari, dan disebarkan dalam lingkungan pendidikan. Perspektif ini biasanya berfokus pada peran pendidikan dalam membentuk literasi agama, pemahaman antar agama, dan juga pengembangan keterampilan berpikir. Terus itu juga mengaruhi perkembangan keterampilan berpikir kritis terkait topik-topik agama. Lalu selanjutnya ada agama dan masyarakat. Perspektif pendidikan mengeksplorasi bagaimana agama seringkali berinteraksi dengan berbagai aspek masyarakat, termasuk politik, ekonomi, seni, dan sastra. Contoh seperti di dunia pendidikan, moral, banyak agama mengajarkan nilai-nilai moral yang dapat diintegrasikan dalam pendidikan, seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Dan juga seperti norma-norma, seringkali agama menawarkan norma-norma etika yang membentuk perilaku dan hubungan dalam masyarakat, seperti larangan terhadap kecurangan dan juga kekerasan. Lalu ada kebebasan beragama. Pendidikan agama membantu siswa memahami pentingnya kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia. Selanjutnya ada perspektif global. Pendekatan pendidikan memberikan perspektif global tentang agama, memungkinkan siswa untuk memahami dampak dari kepercayaan dan praktik keagamaan di berbagai budaya dan wilayah. Jadi siswa akan lebih memahami tentang perbedaan budaya dan agama di berbagai wilayah. Lalu 10 ada refleksi kritis. Pendidikan agama mendorong siswa untuk secara kritis merefleksikan keyakinan, bias, dan asumsi mereka sendiri. Dan terakhir, adanya dialog dan empati. Lingkungan pendidikan memfasilitasi dialog dan empati yang terbuka, yang memungkinkan para siswa untuk terlibat dalam percakapan yang bermakna tentang agama dan spiritualitas. Semakin diasah kemampuan tersebut akan semakin sadar untuk menghormati antar sesama. Jadi inti atau kesimpulan yang dapat kita pahami atau kita ambil yakni mempelajari agama melalui metode pendidikan merupakan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek pembelajaran. Proses ini tidak hanya terbatas pada memahami teks-teks suci, tetapi juga melibatkan refleksi, diskusi, dan aplikasi nilai-nilai keagamaan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Metode ini memiliki beberapa poin kunci. Yang pertama, bahwa pelajar atau siswa yang mempelajari agama dapat belajar melalui pembacaan dan pemahaman teks suci mereka. Terus pendekatan ini melibatkan analisis, historis, literal, dan filosofis untuk memahami konteks dan makna mendalam. Yang kedua, ini mencakup diskusi dan dialog. Metode pendidikan agama mendorong diskusi kelompok dan dialog antar penganut berbagai kepercayaan. Hal ini membuka peluang untuk saling memahami, menghormati perbedaan, dan memperkuat toleransi. Yang ketiga, praktik ibadah. Pengalaman langsung melalui praktik ibadah menjadi bagian integral dari pembelajaran agama. Ini mencakup
pelaksanaan ritual, doa, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya untuk menguatkan ikatan spiritual. Yang keempat, ada pengembangan moral dan etika. Fokus pada pengembangan nilai moral dan etika sebagai bagian dari tak terpisahkan dari pendidikan agama. Pelajar didorong untuk menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, membentuk karakter yang bertanggung jawab dan beretika. Yang kelima, pemahaman kontekstual. Mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah dalam memahami agama. Ini membantu melihat ajaran agama sebagai panduan hidup yang relevan dalam berbagai situasi. Yang keenam, ada pendidikan toleransi. Metode ini seringkali mendorong pembentukan sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan, menekankan pentingnya saling menghormati dan bekerja bersama untuk memahami dan menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir, ada pengembangan identitas keagamaan. Melalui pendidikan agama, individu dapat memperkuat identitas keagamaan mereka. Ini membantu dalam memahami dan menghargai peran agama dalam membentuk kepribadian dan orientasi hidup. Dengan kombinasi elemen-elemen tersebut, metode pendidikan agama berusaha menciptakan pemahaman yang mendalam, penerimaan terhadap perbedaan, dan pembentukan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.